Selamat malam semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang routing. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu adalah David Eka Prawira dengan NIM 210143. Yang kedua saya sendiri, Ika Demiko Firandana dengan NIM 2170. Yang ketiga Rizky Bagus Rahmadi dengan NIM 2184. Yang keempat Adi Jaya Pratama dengan NIM 2146. Dan yang kelima adalah Iwayan Sutawijana dengan NIM 2103. Terdapat 3 pembahasan dalam routing. Yang pertama itu konsep dasar routing, yang kedua cara kerja routing, dan yang ketiga jenis routing. Kita mulai dari konsep dasar routing. Konsep dasar routing. Routing adalah proses yang dialami datagram untuk mencapai tujuan di jaringan TCP/IP. Tujuan utama routing adalah router yang mempelajari jalur terhubung secara langsung dan mengatur untuk meneruskan paket data ke jalur yang terhubung tidak langsung. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh rekan saya sebelumnya, David Eka Prawira. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja routing. Cara kerja routing. Cara kerjanya mirip dengan bridge jaringan, yakni mereka dapat meneruskan paket data jaringan dan dapat juga membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan. Akan tetapi, routing berjalan pada lapisan ketiga pada model OSI layer, yakni lapisan jaringan atau bisa disebut network layer, dan menggunakan skema pengalamatan yang digunakan pada lapisan itu, seperti halnya alamat IP. Sementara itu, bridge jaringan berjalan pada lapisan kedua pada model OSI, lapisan data link, dan menggunakan skema pengalamatan yang digunakan pada lapisan itu, yakni MAC address. Agar routing bisa bekerja dengan baik, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu yang pertama, alamat tujuan. Alamat tujuan adalah alamat yang hendak dituju pada routing paket. Selanjutnya, mengenal sumber informasi router yang ada. Harus mengetahui dari sumber yang bisa dipelajari dan dipahami agar bisa sampai ke tujuan. Pemilihan rute. Pemilihan rute harus mengetahui mana rute yang terbaik untuk setiap network remote dalam jaringan. Selanjutnya, menjaga informasi routing. Inilah metode yang bisa menjaga rute sampai ke tujuan yang sudah diketahui sebelumnya dan yang paling sering dilalui. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Wayan Sutawijana mengenai jenis routing. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh rekan saya sebelumnya, Rizky Bagus. Saya akan menjelaskan jenis routing. Jenis routing yaitu ada routing statis. Proses setting router jaringan yang memiliki tabel routing statik yang disetting secara manual oleh para administrator jaringan. Routing pengaturan statik adalah hal yang paling sederhana untuk dapat dilakukan pada jaringan komputer menggunakan routing statik murni dalam sebuah jaringan, berarti mengisi setiap entry dalam forwarding table di setiap router yang berada di jaringan tersebut. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Penggunaan routing statis cocok untuk jaringan internet berskala kecil. Untuk jaringan yang skalanya besar tidak disarankan menggunakan routing statis. Kelebihan dari routing statis. Yang pertama ada routing statis lebih aman. Yang kedua, administrator bebas menentukan jalur jaringan. Yang ketiga, memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar-menukar paket. Yang keempat, menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi penukaran paket. Kekurangan dari routing statis yaitu
Jika ada jalur yang rusak, jaringannya akan berhenti, membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama. Hanya bisa untuk jaringan berskala kecil dan konfigurasi lebih rumit, apalagi kalau banyak komputer yang terhubung. Sekian presentasi dari saya. Untuk jenis routing dinamis akan dibacakan oleh Adi Jaya. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan sebelumnya oleh Suta Wijana. Jenis routing. Routing dinamis. Routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamis ini berada pada lapisan network layer. Jaringan komputer dalam TCP/IP protocol switches. Routing dinamis merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing table pada router. Routing dinamis ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statik dan default. Meskipun begitu, routing jenis ini terdapat perbedaan dalam pemrosesan data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Kelebihan dari routing dinamis yang pertama hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, proses konfigurasi jaringan lebih cepat. Yang ketiga, cocok digunakan untuk jaringan berskala besar atau luas. Yang keempat, jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Lalu kekurangan dari routing dinamis, yang pertama keamanan jaringan berkurang dibandingkan routing statik. Yang kedua, bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Yang ketiga, beban CPU router akan naik seiring dengan tabel routing yang banyak. Yang keempat, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui tabel routing setiap saat ketika ada perubahan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila pada saat presentasi ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.